Oke, baik. Terima kasih Otis untuk pertanyaannya. Jadi, apakah kalau sudah mencapai Duolingo 110 masih harus di asrama? Iya, betul. Karena untuk setiap siswa blended itu harus menyelesaikan selain memperoleh skor Duolingo 110, harus menyelesaikan 30 SKS. Nah, 30 SKS itu didapatkan selama kalian belajar selama 1 tahun secara online di kelas-kelas online dari George Fox University. Itu ya. Iya, dan juga ada kelas-kelas lainnya ya, seperti kelas Bible, seperti itu. Jadi sebelum, walaupun sudah mendapat atau memenuhi standar nilai 110 Duolingo, tapi masih harus menyelesaikan beberapa kelas di PTHN. Oke, lanjut. Hmm, izin bertanya Kak, jika nilai siswa selama belajar tidak memenuhi standar 110, apa yang nanti dilakukan oleh PHL? Silakan Kak Yemi mah. Oke, baik. Pertanyaannya sangat kritis dan luar biasa. Bagi peserta siswa-siswa yang tidak memenuhi standar 110 untuk Duolingo, maka tidak dapat berangkat ke Amerika Serikat. Itu bukan karena apa, tapi memang ketentuan dari universitasnya seperti itu. Harus mencapai 110 untuk bisa berkuliah di universitas di luar, seperti itu. Dan apabila tidak, maka kami memiliki universitas-universitas partnership di Indonesia, seperti salah satunya kalau kakak bisa sebutkan adalah Universitas Pelita Harapan. Ada beberapa alumni juga yang saat ini tengah melangsungkan pendidikan di Universitas Pelita Harapan seperti itu. Silakan Kakak Putri. Ya, terima kasih Kak Yemi mah. Next, Kak izin bertanya, saya sendiri orangnya dari Paniai, tapi KTP saya di Manokwari, jadi pengajuan proposalnya di Manokwari kan. Oke, untuk proposalnya seperti yang tadi di awal sudah dikatakan bahwa tahun ini semuanya berdasarkan KTP seperti itu. Jadi kalau go by James ini KTP-nya ada di Manokwari, berarti pendistribusian proposalnya akan ke uh, pemerintah daerah Kabupaten Manokwari seperti itu ya. Oke, next ada Elizabeth. Kak izin bertanya, di FLY itu hanya belajar bahasa Inggris saja atau ada belajar mata kuliah lainnya? Oke, untuk di FLY sendiri bukan hanya belajar bahasa Inggris, tetapi memang kami belajar bahasa Inggrisnya intens, tetapi ada kelas-kelas lainnya seperti yang sudah dijelaskan Kakak Yanima di slide. Di situ ada kelas Bible, ada kelas Alkitab, ada kelas leadership, kepemimpinan, kemudian ada kelas matematika. Jadi ada beberapa kelas yang um, bukan hanya kelas bahasa Inggris seperti itu. Kami memiliki beberapa kelas lainnya. Ada kelas Being Papuan juga untuk college prep seperti itu. Jadi ada beberapa, mungkin Kakak Emu bisa tunjukin slide-nya untuk program atau kelas-kelas yang ada. Tadi ada di slide ya. Oke, oke. Di sini dibilang kalau bahasa Inggris membaca, menulis, mendengarkan dan juga berbicara kelas intens bahasa Inggris, tapi bukan hanya bahasa Inggris di program ini siswa college prep memperoleh pelatihan pembentukan kerohanian seperti yang tadi Kaput bilang ada kelas Alkitab, kelas kepemimpinan seperti itu dan juga pengembangan karakter. Kemudian ada kesadaran identitas Papua dengan pelatihan kepemimpinan seperti itu. Jadi bukan hanya belajar tentang bahasa Inggris, tetapi kami belajar juga tentang hal-hal yang sudah disebutkan. Seperti itu. Terima kasih, Kakak Yemima. Oke, lanjut. Uh, izin bertanya, Kak, di Fly ada berapa program untuk siswa? Oh, ini sepertinya yang tadi masuk terlambat ya. Oke, di Fly sendiri ada 3 program unggulan kami. Yang pertama ada Foundation, yang kedua ada College Prep, dan juga yang ketiga adalah Blended. Jadi untuk foundation, untuk mereka yang masuk atau yang sudah disaring, memiliki skor yang basic seperti itu, jadi bisa dimasukkan ke foundation. Jadi di kelas foundation akan benar-benar diajari dari basic, sehingga bahasa Inggrisnya akan
meningkat perlahan seperti itu. Kemudian ada kelas college prep, jadi untuk mereka yang nilainya sudah memenuhi standar, yang sudah sedikit advance, yang sudah sedikit bisa berbahasa Inggris dengan baik, seperti itu bisa masuk di kelas college prep. Kemudian ada juga blended bagi mereka yang sudah menyelesaikan program college prep atau nilainya sudah memenuhi standar untuk masuk ke college blended, jadi akan didaftarkan untuk berkuliah di universitas di luar negeri, namun masih secara online. Jadi studentsnya masih ada di Sentani, namun sudah mengikuti kelas di Amerika seperti itu. Oke, Dison, kakak izin bertanya, kakak seandainya kita setelah lulus di FLY mau lanjut di program studi yang kami mau, seperti kedokteran atau penerbangan, bisakah atau hanya lanjut di yang dikerja sama FLY saja? Oke, untuk jurusannya, kami memiliki universitas-universitas yang bekerja sama dan tentu saja memiliki banyak jurusan-jurusan. Kalau sudah selesai di FLY dan masuk di blended, kemudian mau masuk di program kedokteran atau penerbangan, itu bisa, namun kami ingatkan kembali untuk khusus untuk kesehatan medikal ya Kak ya, memang itu hanya bisa apply di dalam negeri seperti itu, karena ketika kita mengambil jurusan kesehatan di luar negeri, itu nanti yang dipelajari itu penyakit-penyakitnya bukan yang di dalam negeri, tapi yang di luar negeri seperti itu. Sehingga kalian sangat susah untuk pulang ke sini untuk berkontribusi kembali seperti itu. Jadi kami ingin sampaikan kalau jurusan kesehatan itu akan di-apply di dalam negeri seperti itu. Kalau untuk penerbangan bisa di luar negeri seperti itu. Makanya mungkin bisa tambahkan ya terkait kedokteran dan juga penerbangan. Sepertinya sudah cukup lengkap ya jelas ya? Ya. Oke, baik. Seperti itu ya. Oke. Lanjut ada Tika Mansai. Izin bertanya Kak, apakah tujuan universitas yang dituju di US itu ditentukan oleh FLY atau pemerintah? Jadi untuk universitas-universitas tujuan akan ditentukan oleh FLY karena universitas-universitasnya itu yang bekerja sama dengan kami. Kami memprioritaskan siswa-siswi kami untuk bisa bergabung di universitas yang bekerja sama dengan kami sehingga ada benefit-benefit yang bisa didapatkan seperti itu. Jadi pemerintah hanya mensupport saja kayak begitu ya. Oke Kak, misalkan dari program foundation setelah selesai mau lanjut ke program blended, apakah bisa? Ini bisa untuk yang mau ambil S2 atau hanya untuk S1 saja? Oke, untuk program blended, Kak Yemi, Oke, jadi untuk masuk ke dalam program blended itu harus memiliki kembali ya, untuk tes kemampuan bahasa Inggrisnya itu harus mencapai 110 baru bisa masuk ke program blended seperti itu. Dan apakah ini bisa S2 atau S1 saja? Kembali lagi untuk masuk ke perguruan tinggi di level universitas itu kami kembalikan kepada pemerintah daerah yang membiayai pendidikan kalian selama ada di PKLI seperti itu. Kembali ulang supaya kami bisa jawab. Atau kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand ya, seperti itu. Oke, ada komentar pertama Elizabeth Marta. Kak izin bertanya apabila kita sudah keterima di FLY ke PHLI dan pada saat libur begitu kita bisa pulang kah ke rumah atau tidak bisa? Oke, Kak Put bantu jawab untuk ini. Kalau sudah bergabung ke FLY dan sudah masuk asrama, kalau libur, kami memiliki libur-libur seperti kalau sudah satu term, biasanya ada spring break, ada summer break, ada fall break, kayak begitu biasanya 1 minggu atau lebih. Nah, ketika liburnya itu panjang, itu biasanya bisa pulang ke rumah. Tapi kalau misalnya cuma libur nasional yang
tanggal merahnya cuma 1 atau 2, kemungkinan tidak bisa pulang seperti itu. Namun biasanya di tanggal libur seperti itu kami memiliki kegiatan seperti itu. Oke, semoga itu menjawab ya Elizabeth. Lanjut ada Adolf Prairie. Cintanya kakak jika nama-nama dari pemerintah sudah keluar studinya mulai tahun ini atau tahun depan. Oke Adolf, jadi kalau nama-namanya sudah di-approve sama pemerintah atau sudah diterima sama pemerintah, kita akan mulai sistem pembelajaran belajar itu di bulan Agustus 2023 gitu. Jadi nama-namanya sudah keluar, nanti akan mengikuti perkuliahan, bukan perkuliahan, pembelajaran ya di Agustus 2023. Oke, next kakak izin bertanya, kalau sudah lolos di FLY dan kampus luar negeri, harus stay di Sintani kah, atau kita sudah bisa berangkat sesuai keputusan FLY atau kampus tersebut? Oke, jadi kalau sudah lulus dari FLY ya, maksudnya sudah diterima di universitas luar negeri dan sudah menyelesaikan program blended dan siap untuk berangkat, mungkin akan ada di dorm FLY seperti itu sambil menunggu berkas-berkas yang diperlukan seperti itu, karena nanti ketika mau berangkat ada berkas-berkas seperti medical check up atau pembuatan paspor seperti itu, nanti akan didampingi oleh kami FLY seperti itu. Kakak izin bertanya kalau sudah lolos di FLY dan sudah ya. Oke, itu saja yang di kolom komentar. Silakan. Oke, Fioni Lalo, silakan. Ya siap Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau memastikan lagi soal program. Jadi di PHLU itu ada 3 program, Blended, College Prep, sama Foundation. Yang sudah memang ikut kuliah di luar negeri itu Blended. Sedangkan 2 yang lainnya itu harus upgrade, harus kayak pindah ke Blended dulu, baru bisa ditentukan sebagai kayak sudah ikut kuliah di luar negeri gitu Kak. Kayak begitu Kakak? Iya. Jadi kalau misalnya saya sendiri terpilih masuk programnya itu ke college prep, jika tadi juga Kakak sudah jelaskan soal tes Duolingo-nya itu 2 kali per semester. Jika pada tes pertama itu saya sudah lulus duluan, contohnya nilainya sudah memenuhi, itu apakah saya masih tetap di college prep atau sudah dipindahkan ke blended Kak? Oke. Itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, Fioni. Oke, jadi setiap program itu tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Yemima, sekitar kurang lebih 1 tahun ya Kakak Yemima. Jadi misalnya Fioni sekarang masuk di college prep begitu. Dan itu ada 3 semester yang harus Fioni selesaikan seperti itu. Jadi misalnya di semester pertama Fioni tes Duolingo, kemudian Duolingo-nya 110, kemudian nanti di semester berikutnya cuma 100. Nanti atau misalnya kebalik 100 dulu baru 110. Nah, itu belum langsung masuk ke blended seperti itu, harus menyelesaikan semester itu seperti itu, ya. Apakah ada tambahan kayak ini mah? Siap, jadi semester itu harus nilainya pas dulu baru bisa dilanjutkan ke blended. Gitu Kak. Jadi harus menyelesaikan satu program itu selama 3 semester. Jadi 3 semesternya semuanya harus nilainya mencukupi dulu Kak, baru bisa ke blended. Iya, benar. Jadi Kak, kalau misalnya 3 semesternya itu saya sudah selesaikan, berarti dalam kurun waktu 1 tahun, dan lulus ke blended, itu artinya saya harus ulang lagi 1 tahun, di Sentani dulu, baru ke luar negeri, begitu Kakak? Atau karena sudah terpilih ke blended, jadi langsung ke luar negeri saya Kak? Gimana Kak? Oke, jadi kalau misalnya Fioni sudah menyelesaikan program college prep dan kemudian masuk ke blended, Fioni harus mengumpulkan 30 SKS seperti itu. Jadi nanti dilihat dari kemampuan Fioni mengumpulkan SKS. Ya, jadi kalau sudah selesai SKS 30, kemudian sudah mendapat nilai skor Duolingo di atas 110, itu bisa dikatakan siap untuk berangkat, dan juga sudah menyelesaikan beberapa kelas di FLY. Jadi waktu di blended pun masih ada mengikuti beberapa kelas di FLY seperti itu. Oke, siap Kak. Jadi siap Kak, tinggal potong-potong Kakak terus. Apa nih? Jadi
kalau dari college prep ke blended, jadi bisa habis lebih dari 1 tahun waktunya. Hingga Kurang bisa lebih. berangkat ke kurang lebih lebih dari Ya, 1 tahun. ya karena Saya satu berangkat keluar. karena satu program kami kalau college prep itu ada 3 semester. Nah, satu semesternya itu 3 bulan seperti itu. Oh, siap ya, Kak. Apakah sudah jelas atau Ya, masih sudah jelas, kurang? Kak. Jelas sekali. Terima kasih banyak. Oke, kalau masih kurang jelas nanti Kak Irma bisa tambahkan ya. Oke, ada lagi kah? No. Ada lagi? Oke, kalau tidak kita akan pindah ke kolom komentar ya. Oke,